Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom, selamat tahun baru bagi kita semua. Baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah, yang beribadah di rumah masing-masing. Ataupun saudara-saudaraku yang saat ini banyak keluarga-keluarga yang sedang keluar kota menikmati liburan. Dan bertemu, berkumpul dengan keluarga di tempat mereka, di kampung halaman mereka. Dan kalau saudara yang tidak liburan keluar kota, masih ada di kota ini, masih tetap dengan rutinitasnya, mari kita saling menguatkan hati, saling mendoakan, supaya ada kesempatan juga bisa berkunjung kepada saudara-saudara kita yang lain. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di awal tahun ini siapa yang bergairah memasuki tahun baru di tahun 2023 ini? Siapa yang bergairah? Saudara bergairah? Amin. Ada kegairahan baru, ada musim yang baru, hari yang baru, new day, new season. Dan saya percaya setiap hari adalah hari yang baru bersama dengan Tuhan. Ya. Pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang berkenaan dengan visi jemaat ataupun tema jemaat sepanjang tahun 2023, yaitu berkenaan tentang harvest atau penuaian atau panen raya. Ya. Dan saudara harus tahu bahwa sebenarnya kalau menurut penanggalan ataupun kalender Yahudi, itu tahun baru Yahudi itu dimulai dari bulan September kemarin, ya. Di tanggal 25 September yang lalu, sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu, ya. Dan tahun Ibrani itu tahun ini itu 5783. Ya, dalam bahasa Ibraninya itu Pegimels, ya. Dan tahun Ibrani itu punya makna di dalam pengalenderan mereka. Ya, dan kita sebagai orang-orang yang disebut juga keturunan Abraham, kita juga harus paham tentang masa dan waktu. Halo? Karena penting mengenali masa dan waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Memang ada waktu kronos, ada waktu kurios, ya. Ya, jadi waktu yang kronos ataupun yang sehari-hari, tapi juga ada kairosnya Tuhan, ya, yang dari Tuhan gitu loh, yang kita harus tangkap apa maknanya tahun ini bagi kita. Dan pemimpin kita ataupun orang yang membapai kita itu Apostle Paul Ten dan seluruh tim sisi yang ada. Dari bulan 6 dan bulan 7 itu mereka ambil waktu doa dan puasa tentang apa yang harus disampaikan di bulan September berkenaan tentang visi atau tema tahun 2023. Dan saudara tahu Tuhan kasih selalu saja sebelum Tuhan menyatakan sesuatu untuk kita kerjakan, Tuhan akan menyatakan firman-Nya. Ada amin gak saudaraku? Tuhan akan pakai firman-Nya untuk menguatkan kita. Dan tahun ini Tuhan kasih di kitab Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Saya ambil terjemahan yang seperti yang disampaikan beliau itu di ERV. ERV itu Easy Reading Version. Ya. Jadi Easy Reading Version-nya itu dikatakan the Lord says a time of great blessing is coming. Lihat, perhatikan. Pengamat dunia, ahli ekonomi, bahkan presiden kita Pak Jokowi waktu menyampaikan pidatonya beberapa waktu yang lalu mengatakan tahun 2023 akan datang masa krisis pangan. Akan ada kegelapan. Akan ada masalah besar di ekonomi, di perbankan. Ya, bangsa melawan bangsa, kabar-kabar perang itu semakin menderu, saudaraku. Tapi kita tidak hidup berdasarkan apa kata manusia. Kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Ada amin enggak, saudara?
Kalau dunia mengatakan sesuatu, kita harus percaya Tuhan punya hal yang sebaliknya untuk kita lakukan ataupun kita jalani. Ada amin. Kalau saudara baca seluruh Amos 9 ini berbicara tentang pemulihan umat Tuhan. Ya, saya baca dari ayat-ayat sebelumnya. Itu tentang pemulihan umat Tuhan, tentang pemulihan Israel. Kita juga Israel secara rohani. Karena apa? Karena kita juga keturunan Abraham. Karena Kristus kita adalah keturunan Abraham. Ada amin, saudaraku. Dan berhak atas setiap janji-janji Allah. Kalau di dalam keturunan Abraham, Tuhan berjanji akan ada pemulihan, saudara dan saya juga akan mengalami hal yang sama. Ya, kita harus amini, firman Tuhan tidak berubah. Dia berlaku sepanjang masa. Amin, saudara. Dia berlaku sepanjang masa dan digenapi melalui Yesus Kristus. Dan dikatakan apa? The great blessing is coming. Kalau dunia mengatakan masalah, kegelapan, kelaparan yang datang. Tapi kalau di dalam Tuhan, Tuhan katakan apa? Berkat yang besar. Nanti ada terjemahannya, ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Saya terjemahkan dalam terjemahan bebas. Ya, workers will still be harvesting when it is time to plow the field again. They will still be trampling the grapes when it is time for a new crop. Sweet wine will drip from the mountain and pour from the hills. Bahasa Indonesianya, terjemahan bebasnya dikatakan gini. Tuhan berkata, masa berkat yang besar akan datang. Pekerja masih akan menuai atau memanen. Siapa yang percaya di dalam masa sulit, kata dunia, kita masih bisa memanen. Ini bukan kelaparan yang pertama kali. Kalau saudara baca tentang Ishak di Kejadian 26, waktu terjadi masa kelaparan, Alkitab mengatakan ini bukan masa kelaparan yang pertama kali. Sudah pernah terjadi sebelumnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ishak? Justru di masa-masa kelaparan dia menabur. Betul? Dan dia akhirnya menuai. Ya. Dikatakan masih akan menuai ketika tiba waktunya untuk membajak sawah lagi. Mereka akan masih menginjak-injak buah anggur ketika tiba waktunya untuk panen baru. Anggur manis akan menetes dari pegunungan yang mengalir dari bukit. Siapa yang percaya tahun ini apapun kata dunia, kita akan hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan. Bukan berarti kita jadi santai. Ya. Kita mesti tetap melakukan sesuatu, bekerja, melakukan sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu untuk masa-masa sulit datang. Tentunya dengan kekuatan Tuhan. Tentunya dengan hikmat Tuhan. Amin. Bukan hikmat manusia, bukan kekuatan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau terjemahan barunya dikatakan gini. Terjemahan barunya itu dikatakan gini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan cepat menyusul penuai. Dan pengirik buah anggur, penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Coba saudara renungkan. Kalau zaman dahulu, pernah nggak kita dengar pepatah gini bunyinya? Biar lambat asal selamat. Saya ini orang separuh Jawa, karena mama saya orang Jawa. Ada pepatah itu. Alon-alon asak kelakon. Pelan-pelan asal selamat. Yang artinya nggak perlu tergesa-gesa, tenang aja, santai aja. Yang penting selamat kepada tujuan. Nah zaman sekarang ini
Pepatah itu sudah berganti. Lebih cepat lebih baik. Benar nggak? Apa kata Pak Jokowi? Kita harus pulih lebih cepat dan menjadi lebih baik. Betul? Pertanyaannya, bagaimana kita harus memaknai ini? Jangan maknai ini dengan salah. Lebih cepat, lebih baik. Saudara harus tahu, jangan maknai ini dengan salah. Maknai ini dengan hikmat Tuhan. Coba perhatikan manusia itu dalam kecepatannya. Ya. Lihat, kecenderungan manusia pada umumnya ingin bergerak dengan cepat. Betul enggak? Meskipun sesuatu yang cepat, ya, atau yang lebih cepat, belum tentu pasti lebih baik. Betul tidak? Belum tentu yang lebih cepat itu lebih baik. Ya. Jadi jangan dimaknai dengan salah. Coba perhatikan, mari kita lihat percepatan gerak manusia dari abad ke abad. Ya, kecepatan manusia antara tahun 1500 sampai 1840 itu sekitar 15 km per jam. Dengan kendaraan yang ditarik oleh kuda. Ya, itu 15 km per jam. Ya, tahun 1840 sampai 1930 penemuan mesin uap itu membuat kereta api kapal uap bergerak dengan kecepatan meningkat menjadi 55 km per jam. Ya, tahun 40-an pesawat itu 30-40 itu pesawat baling-baling membuat kecepatan manusia menjadi 30 kali lebih cepat. 450 sampai 600 km per jam. Nah, sejak masuk era jet, jet bisa menempuh jarak 800 sampai 1000 km hanya dapat ditempuh dengan waktu 1 jam saja. Jadi dari masa ke masa kecepatan manusia itu makin cepat, betul tidak? Ya, makin cepat ditempuhnya. Coba saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bukankah Rasul Paulus juga orang yang termasuk mengejar percepatan kepada kerja kerasnya yang luar biasa? Rasul Paulus itu adalah rasul yang secara manusia, usaha dan pekerjaannya itu patut ditiru. Dia orang yang begitu semangat, dia orang yang begitu ingin cepat memberitakan kabar baik. Dia tidak pernah merasa tantangan, pencobaan, penderitaan sebagai suatu obstacle ataupun tantangan yang harus dia terlalu pikirkan. Karena tujuan utama dia adalah Injil. Injil adalah kekuatan Allah, dia katakan. Terkutuklah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Wah, itu bukan pernyataan yang simple. Itu bayar harga dan pengorbanan. Air mata dan darah dalam memberitakan Injil itu. Ya. Dan di zaman ini tuntutan untuk gerak cepat dan tepat, melihat situasi, kita harus mengambil keputusan untuk bergerak dalam kemajuan. Betul tidak? Pertanyaannya, apakah saudara masih nyaman dengan keadaan saudara sekarang? Atau saudara sudah nggak ingin lagi berubah menjadi lebih baik? Saya mau kasih tahu kita harus berlari kepada tujuan yang jelas dan fokus kepada sasaran. Betul tidak? Rasul Paulus mengatakan, aku berlari kepada tujuan, panggilan yang ilahi yang daripada Allah. Aku bukan seperti seorang petinju yang sembarangan memukul. Ada tujuan jelas, ada sasaran tepat. Makanya setiap tahun kita dapat arahan.
kita dapat tuntunan, kita dapat tema, apa yang mau kita kerjakan. Nah tahun ini nggak kebetulan kita dapat tema harvest, penuaian, panen raya. Tentunya kita perlu mempersiapkan diri. Karena waktu Tuhan makin dekat. Ya. Kebanyakan dari orang-orang Kristen menganut gaya hidup. Saya sering kali dengar kayak gini. Hidup ini pastor mengalir saja. Mengalir kayak air. Itu yang kuning-kuning juga ngalir, saya bilang. Lihat aja di sungai. Kotoran juga ngalir nggak? Ikut ngalir nggak? Iya. Hidup kita nggak bisa ngalir saja. Nanti suatu saat kita bingung berada di satu tempat yang tidak sesuai dengan tujuan kita. Kita harus tetapkan tujuan kita. Kita harus tahu kemana kita mau pergi. Ada amin, saudara? Ada yang sini kalau pergi ke stasiun kereta api ataupun ke bus, stasiun bus, saudara beli tiket, terus saudara ditanya sama mbaknya ataupun orang yang jaga tiket, yang ngeluarin tiket, ditanya mau kemana Pak? Misalnya Pak Aming ditanya, Pak mau kemana Pak? Nggak tahu, ngalir aja. Menurut saudara, orang-orang itu akan berpikiran apa tentang Pak Aming? Ini orang stres sekali. Saudara, kita orang Kristen kalau nggak tahu tujuan hidup kita bersama dengan Tuhan, nggak tahu visi kita apa sama Tuhan, saudara lama-lama jadi stres. Saudara akan berakhir di satu tempat yang saudara nggak inginkan. Dan ujungnya stres. Kenali panggilan saudara. Kenali tujuan hidup saudara. Jangan pusing dengan kehidupan hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari. Jangan pusing dengan hal itu. Berjalanlah dengan visi Tuhan. If you got vision, God will give you provision. Ketika kau punya visi dari Tuhan, Tuhan akan sediakan provisionnya. Provision itu apa? Orang yang terbaik akan menolong kita. Tuhan kirim untuk menolong, membantu kita, memberikan kita insight, memberikan kita pencerahan, memberikan kita masukan. Tuhan akan kirimkan berkat-berkatnya untuk menunjang visi Tuhan di dalam hidup kita. Jangan keluar dari situ. Harus tahu tujuan kita kemana. Hati-hati. Karena terlalu sibuk kita, ini mungkin maunya Tuhan, ini mungkin maunya Tuhan. Banyak sekali yang kita kerjakan, kita nggak fokus dengan visi yang Tuhan sudah dari awal berbicara sama kita. Ujungnya apa? Kita kemana-mana. Akhirnya nggak jelas. Berakhirnya di tempat yang tidak jelas. Saya mau tanya nih sister-sister yang belum nikah. Mau nggak punya pasangan hidup yang nggak jelas? Setelah menikah nggak tahu dia punya apa, mimpinya apa, dia punya hal, nggak jelas ini orang. Asal usulnya dari mana nggak jelas. Kalau ditanya, kamu asal usulnya dari mana? Mengalir saja. Kalau ada orang ngomong sama saya, iya pastor saya hidup ini mengalir saja. Saya nggak akan lama-lama sama dia. Karena apa? Orangnya nggak ngerti tentang hidup. Tapi kalau saya ngomong sama seseorang, dia jelas tahu kemana tujuan hidup dia. Bagaimana dia hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana dia punya hati untuk sesama. Wah itu orang, kita enak jalan bersama. Kalau memang visinya juga menjadi bagian daripada visi kita, kita bisa jalan sama-sama untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Halo? Ada amin gak saudara?
Saya di kota ini banyak teman hamba Tuhan, tapi nggak semua bisa kerjasama untuk melakukan amanat agung sama-sama. Kenapa? Ada orang-orang hamba Tuhan yang nggak jelas jalan hidupnya. Dia nggak jelas mau ngapain. Dia hanya bangga dengan keadaan dia hanya bangga dengan masa lalunya. Ujungnya apa? Ngubek-ngubek di situ aja, ujung-ujungnya hidupnya jadi nggak jelas. Terakhir saya sedih dengar satu teman baik saya, jadi nggak jelas hidupnya. Tadinya luar biasa melayani Tuhan, tapi karena kesibukannya kesana kemari, sibuk dengan banyak perkara-perkara yang tidak menjalani visi dia yang awal, ujungnya apa? Nggak jelas hidupnya. Jatuh dia. Jatuhnya nggak jauh-jauh kalau hamba Tuhan itu. Nggak jauh-jauh. Tetap aja sama. Yang 3 ta itu. Tata, wanita, harta, bukan Renata ya. Itu chef. Kan ada istilah baru anak-anak muda sekarang. Halo. Kita harus tahu tujuan kita kemana sama Tuhan. Jangan disibukkan dengan dialihkan. Oh, sepertinya ini bagus ya. Sepertinya ini yang Tuhan mau saya kerjakan. Jangan terlalu banyak pakai pikiran kita. Fokus saja. Ketika kau fokus dengan satu hal yang Tuhan percayakan, walaupun itu kelihatannya kecil, kalau kau setia dengan perkara kecil, Tuhan tambahkan perkara yang lebih besar. Ada amin, saudaraku? Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, menjadi lebih cepat bukan berarti kita harus tergesa-gesa. Ada amin, saudaraku? Kita harus tahu ada waktu Tuhan. Memang hari-hari ini Tuhan sedang mempercepat akselerasi pergerakannya. Karena apa? Gereja Tuhan sudah hampir 3 tahun, pergerakannya kayaknya tertahan gara-gara pandemi ini. Betul tidak? Makanya ayatnya tadi sesuai dengan TB dikatakan apa? Ulang lagi. Yang TB. Sesungguhnya waktu akan datang demikian firman Tuhan, pembajak akan tepat menyusul penuai. Artinya apa? Geraknya lebih cepat dia nyusul. Tuhan mau gerejanya mengejar ketertinggalan kita. Kita harus turut bergerak. Kalau Tuhan suruh bergerak, kita bergerak. Ingat gak waktu Musa bawa umat Israel? Musa tuh cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku hanya mau bergerak kalau kau yang bergerak. Oh, Tuhan bilang gini, enggak. Aku kirim malaikat deh untuk ngiringin kamu. Enggak Tuhan, aku enggak mau. Aku enggak akan bergerak kalau kau enggak bergerak berjalan di depan kami. Ada amin. Artinya apa? Waktu kita ngikutin gerakan Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan tahu waktu-waktu terbaik untuk kita melakukannya. Bukan maunya kita, tapi pimpinan Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang gini, kalau kita ini anak Allah, kita ini bukan hanya dipenuhi Roh Kudus, tapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kira-kira Roh Kudus bisa salah nggak? Kalau kita dipimpin sama Roh Kudus, kita akan melakukan hal-hal yang tidak benar nggak? Tidak. Kita akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan nggak sama Tuhan? Nggak mungkin. Karena Roh Kudus yang pimpin kita. Tapi kalau yang kita lakukan hanya berdasarkan keinginan kita, berdasarkan pikiran kita, oh mungkin cara saya lebih bagus daripada cara Tuhan. Atau cara yang
Tuhan sudah tunjukkan, oh ada plan yang ini kayaknya lebih baik daripada cara Tuhan. Jalan Tuhan kayaknya susah nih. Mau hidup benar nih susah nih. Karena dunia kan ada komprominya, betul nggak? Tapi hati-hati. Waktu kita nggak dipimpin lagi sama Roh Kudus, hidupmu pasti berantakan. Dipimpin Tuhan tuh memang kadang-kala nggak enak. Kita harus melewati lembah kekelaman. Melewati penderitaan, kelaparan, masa-masa sulit, masa-masa kita dikucilkan. Tapi kalau itu pimpinan Tuhan, Tuhan tahu cara terbaik untuk membawa kita kepada tujuannya. Jangan kompromi sama dunia ini, jangan kompromi. Janganlah. Jangan terlalu membesarkan pikiran kita untuk jalan-jalannya Tuhan. Kita pikir, oh mungkin ini lebih bagus Tuhan, ini kayaknya lebih cepat Tuhan dari sini. Tidak. Ikuti saja apa yang menjadi jejak Tuhan. Israel itu selalu karena saking pinternya, coba berpikir hal yang lain di luar Tuhan. Hati-hati. Kita ini lebih baik kelihatan bodoh karena dunia, tapi berhikmat karena kita mengikuti Tuhan. Amin. Biarinlah apa kata dunia. Yang penting saya mengikuti jejaknya Tuhan, langkahnya Tuhan, pimpinan Tuhan, firman Tuhan. Ya, jadi menjadi lebih cepat tidak menjamin kita jadi lebih baik. Tapi kalau Tuhan sedang bergerak dengan percepatannya, mari kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Ikuti kegerakan Tuhan. Ya. Responi, turut bergerak bersama Dia. Bayangkan kalau Tuhan sedang bergerak terus kita santai-santai, nggak ikut bergerak, apa yang terjadi? Kita akan tertinggal. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Aku berdoa supaya tidak ada satupun di antara kamu yang tertinggal. Ada amin? Pernah baca itu enggak? Iya. Saya juga doa saya sama. Saya rindu jemaat ini tidak ada yang tertinggal. Semuanya akan bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tahun ini Tuhan mau kita berlari bersama dengan Dia. Betul nggak? Rasul Paulus katakan apa? Aku mau berlari-lari kepada panggilan surgawi. Kalau berlari itu sesuatu yang lambat-lambat atau sesuatu yang lebih cepat? Lebih cepat. Bukan jalan santai. Berlari. Ngikutin iramanya Tuhan. Larilah bersama dengan Tuhan. Apalagi kalau engkau sadar bahwa engkau adalah anak panahnya Tuhan. Pada waktunya Dia lesatkan, kau akan melesat dengan cepat. Kau akan kaget waktu masuk dalam kairosnya Tuhan, kau akan melesat dengan cepat. Rasul Paulus itu melesat dengan cepat enggak dalam pemakaian Tuhan? Iya. Bahkan sepertiga perjanjian baru dia yang tulis. Cepat sekali Tuhan pakai dia. Dan memang betul dia rasul yang dipilih Tuhan secara pribadi. Bukan hasil undian manusia seperti Matias. Dia langsung ditemuin Tuhan. Langsung diminta langsung untuk jadi hambanya. Halo, saudara percaya nggak saudara dan saya itu dipilih sama Tuhan? Oh, masih banyak yang belum percaya betul saudara itu dipilih sama Tuhan. Saudara percaya nggak saudara itu dipilih sama Tuhan? Nah kalau Tuhan pilih saudara dan saya, tidak pernah Tuhan salah pilih. Nggak akan Tuhan salah pilih. Kalau sekarang pilihan-pilihan saudara banyak yang salah, saya yakin itu bukan kehendak Tuhan. Saudara sedang bermain dengan pikiranmu sendiri. Halo, kalau Tuhan yang pilih, Tuhan yang ajari kita, Tuhan yang pimpin kita, maka segala sesuatu, walaupun ada tantangan, walaupun ada
pencobaan, walaupun ada hal-hal yang tidak menyenangkan, kau akan tetap berkemenangan. Perhatikan aja hidup-hidup hamba-hamba Tuhan terdahulu. Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Semua ngalamin hal yang lebih berat daripada kita. Betul tidak? Tantangannya lebih berat. Kemarin ada yang datang cerita ke saya, Pastor, saya ngalamin ini. Cerita semua masalahnya. Saya bilang sama dia, coba kamu renungkan, apa yang terjadi sama kamu terjadi nggak dengan hamba-hamba Tuhan terdahulu? Bagaimana dengan hidup Yusuf? Saya mau tanya sama kamu, statusmu lebih baik nggak daripada Yusuf? Waktu dia dijual, dia budak. Budak zaman dulu tuh nggak ada harga dirinya, itu nggak ada. Dia mau diapain aja sama tuannya, terserah tuannya. Bahkan disuruh mati pun, dibunuh pun dia harus bersedia. Tapi apakah itu membuat dia menjadi letih lesu, berbeban berat dan tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya? Nunggu mati? Tidak. Dia bekerja memberikan seluruh talentanya. Justru memperkaya tuannya. Betul tidak? Dan bahkan ketika dia difitnah oleh istri tuannya pun, Potifar, istri Potifar, Tante Ponti itu, di penjara, apakah dia akhirnya jadi, udahlah mati aja, nggak ngapa-ngapain lagi? Terus dia nunggu dihukum saja? Tidak. Alkitab mencatat dia bekerja dengan giat, dia menjadi kesukaan kepala penjara, dia mengusahakan hal-hal yang bisa dia usahakan di penjara, bahkan dia masih terus mengurusi orang-orang di penjara dan menolong orang-orang di penjara untuk kembali kepada posisinya. Bahkan ketika dia dilupakan sekalipun, dia tetap percaya janji Tuhan akan digenapi dalam hidupnya. Apakah hidupmu sudah seberat itu? Apakah bosmu memperlakukan kamu seperti itu? Saya percaya semua di bawah matahari ini tidak ada yang baru. Semua sudah pernah terjadi. Makanya kita harus terus berpegang kepada firman Tuhan. Saya bilang sama dia, proses hidupmu itu bukan cerita tentangmu. Sejarah hidupmu yang akan kau ceritakan kepada anak cucumu kelak, itu sejarahnya Tuhan. His story, not your story. Kamu cerita banggakan apa dalam masa-masa kesulitan kita? Kehebatan kita keluar dari masalah kita? Tidak. Kalau kita sadar, sampai hari ini kita masih bisa hidup. Sampai hari ini kita masih bisa menikmati segala kebaikan Tuhan. Itu semua cerita tentang Tuhan. Bukan cerita tentang kita. Amin? Ada amin saudaraku? Nggak ada perkara yang sebenarnya lebih berat kalau kita terus fokusnya sama Tuhan. Tujuan kita Tuhan. Nggak ada. Kalau kita hanya fokus dengan masalah kita aja, akhirnya kita melihat diri kita kecil. Kekuatan kita menjadi kecil. Tapi waktu kita melihat janji Tuhan, apapun masalah di sekitar kita, semuanya pudar. Hanya di dalam hadirat Tuhan segala sesuatu pudar. Amin. Cuma Tuhan fokus kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada dua hal yang saya mau bagikan yang perlu kita perhatikan untuk kita boleh berakselerasi di dalam masa penuaian ini, supaya kecepatan kita sesuai dengan kecepatannya Tuhan. Saudara mau? Saudara siap? Saudara mau nggak ini betul-betul kita akan alami masa penuaian ini? Kita harus bergerak sesuai dengan kegerakannya Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, mulailah bergerak mengikuti arahan Tuhan. Ya. Menjadi responsif, jangan diam. Bilang sama sebelahmu, jangan diam. Bergerak. Ya. Kan jelas sekali kan dibilang di Amos 9 ayat 13 tadi, TB tadi, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembaja akan cepat
menyusul penuai. Halo? Dan pengirik buah anggur, penabur benih. Ya. Coba saudara bisa bayangkan nggak betapa luar biasanya kondisi pertanian yang digambarkan di Amos 9 ayat 13 ini. Pembajak ngejar penuai. Ngejar orang yang lagi nuai hasil panen. Padahal dia sedang membajak. Artinya belum lama benih anggur ditabur, para pengirik buah anggur sudah melakukan panen dan memproses pembuatan anggur itu. Cepat sekali. Siapa yang percaya tahun 2023 akan ada peningkatan kecepatan yang dilakukan Tuhan untuk saudara dan saya? Amin. Kalau penabur dan penuai tidak ikut meningkatkan kecepatannya, maka ada pihak yang akan tersusul dan tertinggal. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tujuan dari semua di Amos pasal 9 itu berbicara tentang penggenapan janji pemulihan yang lebih cepat dari sebelumnya daripada Tuhan kepada umatnya. Siapa yang hari-hari ini saudara membutuhkan pemulihan dari Tuhan? Atas apa yang terjadi di masa-masa sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, di masa-masa yang sulit 3 tahun terakhir ini. Siapa yang merasa saudara butuh di refreshing, dipulihkan lagi sama Tuhan? Ada amin? Saudara merasa enggak Tuhan akan mempercepat pemulihan itu? Tuhan akan mempercepat hal-hal yang perlu dipulihkan dalam hidup saudara, Tuhan pulihkan supaya saudara bergerak lebih cepat bersama dengan Tuhan. Kalau orang enggak pulih-pulih, bisa enggak dia diajak gerak dengan cepat? Enggak bisa. Dia akan gampang capek, dia akan gampang lelah, dia akan tertinggal di belakang. Halo? Ingat nggak waktu Laut Merah dibelah sama Tuhan? Musa angkat tongkatnya, terbelah kan laut itu? Mereka harus bergerak cepat nggak? Karena itu kairosnya Tuhan. Musuh tinggal diam nggak waktu kita bergerak? Enggak, dia coba nyusul kita, dia coba gagalkan kita, dia coba memperhamba kita kembali, dia coba untuk menghabisi kita. Tapi ingat, waktu kita bergerak dengan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, saatnya Tuhan, musuh gak akan pernah bisa nyusul engkau dan saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Betul nggak? Firaun nggak bisa kan nyusul? Dan tentaranya bisa nggak nyusul? Nggak bisa. Walaupun mereka kencang ngejar dengan kereta kudanya. Makanya Yesaya katakan apa? Jangan andalkan kereta kuda. Jangan andalkan Mesir. Halo? Andalkan Tuhan. Jangan andalkan hikmat manusia, jangan andalkan apapun yang dari dunia ini. Andalkan Tuhan, ngikutin kegerakan Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka jalannya, jangan santai-santai, bergerak, berlari bersama dengan Tuhan. Jangan ditunda-tunda. Ingat, orang yang suka menunda-nunda, Amsal katakan apa? Dia sudah menjadi teman si perusak. Merusak itu. Yang suka nunda-nunda waktunya sama Tuhan. Kalau saudara hari ini Tuhan ajarkan untuk saudara segera bertobat, segeralah bertobat. Jangan ditunda-tunda. Karena apa? Musuh akan menyusul engkau. Musuh akan mencoba memperbudak engkau lagi dengan masa lalumu, dengan kehidupanmu yang jahat. Bergerak sama Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ingat, mungkin selama sekian waktu lamanya banyak orang percaya, orang Kristen berjalan hanya seperti biasanya. Ya, tanpa disertai pertumbuhan rohani yang signifikan.
Kalau tahun lalu saudara baca firman aja Alkitab saudara nggak selesaikan Alkitabmu dalam setahun. Tahun ini selesaikan. Ada amin nggak saudara? Kalau tahun lalu banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan ataupun pelayanan-pelayanan yang saudara komitmennya berkurang, malah saudara mulai undur. Hari ini saudara harus kejar ketertinggalan saudara. Lakukan lagi hal-hal yang Tuhan mau dengan giat. Jangan nyaman. Jangan kita cuma mau menerima aja, nggak pernah memberi. Saudara dan saya dipanggil bertobat bukan hanya untuk nunggu selamat. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kau mau jadi yang terbesar, layani satu dengan yang lain. Kalau kau ingin jadi yang terbesar, jadi hamba. Rendahkan diri kita. Apapun komitmen kita sama Tuhan yang tahun lalu belum bisa kita penuhi, penuhi tahun ini. Apalagi kalau saudara sempat bernazar sama Tuhan. Jangan coba-coba untuk menunda nazarmu. Alkitab katakan kau akan jadi seperti orang bodoh. Hati-hati. Ya. Mari kita responi arahan Tuhan. Pesan demi pesannya, firman demi firmannya, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tangkap apa yang harus Anda kerjakan hari-hari ini. Tabur yang seharusnya saudara tabur hari ini bersama dengan Tuhan. Baik itu hidupmu, waktumu, tenagamu, pemikiranmu, ide kreativitasmu. Kalau Tuhan mau pakai itu untuk sesuatu di ladang Tuhan, kerjakan. Jangan ditunda. Karena ini waktunya Tuhan. Saya dan tim pastoral bersama pemimpin terus berpikir bagaimana caranya pelayanan ini terus berkembang. Bagaimana caranya kita menjadi gereja yang bukan hanya membesarkan 4 tembok gereja kita di gereja lokal ini. Tapi bagaimana kita ngutus orang, kita merintis gereja lagi, merintis jemaat, mengirim, mengutus orang ke ladang-ladang misi. Itu yang kita pikirkan terus, bagaimana caranya. Kalau mau cuma membesarkan gedung, mau punya tim musik yang bagus, saya nggak perlu capek-capek memuridkan orang di dalam jemaat ini. Karena Tuhan mau kita jadi murid, bukan mau jadi spectator, bukan hanya mau jadi orang yang datang ke gereja lalu menerima berkat saja, tidak. Saudara, kita mau dipersiapkan menjadi pengantin-pengantin yang dewasa, orang-orang yang siap pada suatu saat mengatakan, ini aku Tuhan, utus aku. Kemanapun aku pergi, kemanapun kau bawa aku percaya Tuhan akan menyertai aku. Sampai ke level seperti itu saudaraku. Suatu saat saya rindu anak-anak muda ini akan jadi pemimpin sampai ke bangsa-bangsa. Karena memang Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku, utus sampai ke bangsa-bangsa. Kalau saudara jadi mahasiswa sampai hari ini, saudara bahasa Inggris saja empot-empotan, saudara nggak pernah buat paspor, saudara bagaimana mau memenuhi amanat agung? Bagaimana Tuhan mau utus ke bangsa-bangsa? Halo, nggak mungkin pakai bahasa Palembang, apalagi bahasa kayu. Bahasa Inggris paling enggak. Saya rindu nih yang muda-muda nih yang masih mahasiswa, pelajar. Suatu saat saya akan melihat saudara ada di bangsa-bangsa. Enggak cuma nyaman di 4 tembok gereja ini. Untuk apa? Saya sudah hampir 25 tahun melayani. Saya rindu ada orang-orang sampai ke bangsa-bangsa. Saya senang ada mahasiswa yang dulu pernah berjemaat di sini dan mereka sudah sampai ke bangsa-bangsa. Ada yang di Jerman sekarang. Halo, melayani orang-orang refugees, orang-orang yang pengungsi-pengungsi dari negara-negara yang sedang mengalami konflik. Senang hati ini. Karena apa? Sesuatu yang ditabur. Benih itu tidak pernah kembali sia-sia.
Amin. Melihat anak-anak yang dulu mahasiswa di kota ini dimuridkan, mereka di kota lain melayani Tuhan. Walaupun tidak dalam satu gereja, satu sinode lagi, tapi mereka terus melayani Tuhan, terus menjadi berkat, terus menjadi benih-benih yang hidup yang dipakai Tuhan. Nggak ada kerinduan yang lain. Saudara percaya nggak dari jemaat ini akan sampai ke bangsa-bangsa? Bukan hanya di kota-kota di Indonesia. Tahun ini akan ada banyak perintisan. Bahkan sampai ke ujung-ujung Kalimantan. Tidak kebetulan saya di DPW Sumatera dan Kalimantan. Tahun ini akan banyak hal-hal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Ada amin gak saudara? Jangan lihat kapasitas kita sebagai gereja. Lihat visi Tuhan yang besar sama kita. Amin. Ada amin saudaraku. Masa menuai akan terjadi. Tuaian bukan hanya di tempat ini, bukan hanya di kota ini. Tuaian ada di seluruh dunia. Ladang Tuhan sedang terbuka. Ladang Tuhan sedang menguning. Yang dibutuhkan adalah orang yang mau bekerja di ladang Tuhan. Ya, kita harus persiapkan itu. Ada amin saudaraku. Saya bilang sama Yobel, sama Pine, anak-anak kedokteran ini. Kalau kamu nanti mau pengabdian, jangan cuma pikirkan untuk di kota besar. Pergi sana ke Kalimantan, pergi sana ke Papua, pergi ke tempat-tempat yang sulit sekalipun. Kalau memang itu dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan pakai kalian. Jangan jadi nyaman jadi orang Kristen. Terima visi Tuhan. Suatu saat kau akan dipakai sampai ke bangsa-bangsa. Saudara percaya nggak anak-anak saudara yang sekarang masih pelajar, saudara mau nggak mereka jadi benih-benih yang hidup sampai ke bangsa-bangsa? Rilis mereka. Percayalah, sesuatu yang kau genggam dengan kekuatanmu akan kau kehilangan. Tapi sesuatu yang kau serahkan sama Tuhan, kau persembahkan untuk Tuhan, tidak satu pun akan kehilangan. Kita ini terlalu pegang erat apa yang kita rasa itu milik kita. Serahkan aja sama Tuhan. Tuhan akan pakai. Tuhan akan pakai. Amin. Ada amin. Itu yang pertama. Jadi ingat ya. Tuhan mau kita bergerak dalam kegerakannya yang dipercepat hari-hari ini. Kita sudah banyak tertinggal 3 tahun ini. Banyak hal yang berubah dalam pelayanan. Orang, coba perhatikan. Di banyak gereja, bukan hanya di tempat ini. Di banyak gereja, bahkan gereja-gereja besar. Kehadiran orang ke gereja sekarang menurun drastis. Barna Research yang baru-baru ini ngadakan seminar di Medan, itu 30-40% jemaat dari gereja-gereja yang cukup besar tidak lagi mau beribadah di tempat ibadahnya. Artinya apa? Pelayanan harus berubah. Ada shifting dalam pelayanan. Bahwa orang-orang ini perlu mengerti bahwa gereja bukan hanya berbicara di satu gedung gereja. Mulai harus dipikirkan. Gereja akan kembali seperti gereja mula-mula. Ibadah bahkan gereja ada di tempat-tempat terpencil sekalipun. Di keluarga-keluarga. Di kelompok-kelompok kecil. Halo, bagaimana kalau nanti tantangan besar, penganiayaan besar terjadi? Bagaimana dengan gereja? Siap nggak? Kita nggak bisa lagi beribadah di gedung. Bagaimana dengan teknologi yang sekarang semakin canggih? Ya. Bagaimana dengan gereja yang sekarang sudah pakai metaverse? Orang nggak lagi mau gereja, ininya aja, virtualnya aja yang ada seperti di satu ruangan. Kita harus pikirkan semua itu. Dan kita harus pikirkan dengan cepat hari-hari ini. Halo? Jadi jangan lagi berpikir pelayanan seperti yang sudah-sudah. Kita harus berpikir lebih cepat karena generasi ini sudah berubah. Ya.
Bagaimana dengan tantangan anak-anak sekarang? Saya baca banyak negara-negara yang tadinya banyak orang Kristennya, sekarang malah orang-orang Kristennya jadi ateis. Bagaimana dengan itu? Makanya penting sekali. Kekristenan bukan hanya di 4 tembok gereja nih, kekristenan dimulai dari rumah. Bagaimana kita mendidik orang-orang di rumah kita? Bagaimana kita mengajarkan mereka saat-saat teduh? Bagaimana kita mengajarkan firman Tuhan? Bagaimana kita mengajarkan mereka melayani? Bagaimana kita mengajarkan orang-orang generasi berikutnya hidup takut sama Tuhan? Itu penting. Bukan hanya kita datang ke gereja memunculkan wajah kita, setor muka bahwa kita beribadah sebagai orang Kristen. Tidak seperti itu kekristenan. Kekristenan harus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang harus kita pikirkan hari-hari ini. 2023 ini Tuhan mau percepat segala sesuatu karena pemulihannya akan terjadi. 3 tahun kita tertinggal, tapi Tuhan akan pulihkan tahun ini. Amin. Akan terjadi pemulihan itu. Nah, apa yang harus dilakukan selain kita bergerak dalam kegerakannya Tuhan, selain kita mengerti waktunya Tuhan, selain kita tahu mengikuti arahan Tuhan, yang kedua, coba kita lihat ayat 11-nya itu. Ini poin yang kedua. Dikatakan pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Yang kedua, itu berbicara tentang mulailah perbaiki area-area yang menjadi kelemahan dari kita. Apa yang sudah mulai terjadi ada celah di dalam hidup kita? Apa yang sudah menjadi reruntuhan dalam karakter kita? Apa yang sudah menjadi pondok Daud yang pecahan dindingnya sudah mulai pecah? Jangan lagi jadi celah itu. Coba perhatiin saya. Tahun boleh berganti jadi baru. Pertanyaannya, kita menjadi ciptaan yang baru nggak setiap tahun baru? Terjadi perubahan nggak dalam hidup kita selama proses tahun 2022? Kerohanian kita semakin meningkat nggak? Saat-saat teduh kita menjadi semakin berkualitas nggak? Hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita makin berkurang, atau yang tadinya nggak ada malah jadi ada? Kalau jadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dong. Betul tidak? Kalau Rasul Paulus katakan apa di Efesus 4 itu? Kalau orang yang sudah jadi ciptaan baru, kalau dulunya dia mencuri, jangan mencuri lagi, dibilang. Hiduplah dengan kerja keras. Hiduplah dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ada amin gak saudara? Jangan lagi lakukan hal-hal yang salah. Ingat, itu bisa jadi celah. Itu jadi tembok yang berlubang. Lah tadi kan kita nyanyi kan? Timbunlah tanah yang berlubang, betul gak? Ratakan tanah bergelombang. Apa tanah yang bergelombang itu? Hidup kita nggak konsisten. Hari ini benar, besok bisa nggak benar. Jangan jadi orang Kristen mut-mutan. Kita Kristen bukan berdasarkan mood. Kita harus jadi Kristen yang konsisten sesuai firman Tuhan. Kalau salah ngaku salah. Kalau berdosa bertobat. Jangan ditunda gitu loh. Itu jadi celah. Ingat, Daud jatuh bukan karena peperangan. Daud jatuh karena nyaman. Dosa yang dibiarkan nyaman ujungnya apa? Jadi dosa yang lebih besar. Halo? Hati-hati. Hati-hati hari ini. Ingat, mulailah izinkan area-area kelemahan kita tahun ini Tuhan benahi. Ayat 11, itu kan janji pemulihan dari Tuhan pada Israel. Tembok-tembok kemah Daud
mau dibangun kembali. Saudara tahu nggak, yang bisa mengalahkan daging kita, perbuatan dosa kita, itu cuman hadirat dan Roh Kudus. Hadirat Tuhan dan Roh Kudus yang bisa mematikan daging kita. Kita nggak bisa. Makanya waktu kita dalam hadirat Tuhan, semuanya telanjang kita di mata Tuhan. Yang salah itu jelas sekali terlihat. Kalau Alkitab katakan orang berdosa tidak tahan di dalam kumpulan orang benar. Jangankan hadirat Tuhan, di kumpulan orang benar aja dia nggak tahan. Kalau kita punya sesuatu yang salah, kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita bangun hadirat Tuhan, pondok Daud itu, di mana waktu kita menyembah Tuhan, tidak ada lagi yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Percayalah, sukacita Tuhan akan kembali dalam hidupmu. Kebaikan, kemurahan Tuhan. Tidak ada satupun kita orang benar, kita orang berdosa. Tapi waktu kita sadar kita orang berdosa di hadirat Tuhan, segeralah, Tuhan ini hatiku, ubah hatiku, perbaiki hidupku. Jadi Bapak Ibu berbicara tentang percepatan ilahi, bersiaplah selain kita menikmati anugerah dan berbagai pengenanan ilahi, ada banyak PR yang harus kita selesaikan. Tuhan mau kita membenahi area-area hidup kita yang masih perlu diperbaiki. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Apa yang telah roboh di dalam hidupmu? Apa karakter yang telah roboh dalam hidupmu? Yang kau tahu itu sebenarnya sesuatu yang dari Tuhan. Roboh sekarang. Tuhan mau bangun kembali. Apa yang menjadi celah dalam hidup kita di tahun 2022? Tuhan mau tutup itu dengan anugerahnya. Dan Tuhan mau mendirikan kembali renuntuhannya. Kita ini manusia yang seringkali bisa alfa, salah, bodoh. Tapi waktu kita serahkan kembali hidup kita di mezbahnya Tuhan, ini janji Tuhan. Dia akan pulihkan kembali reruntuhan kita. Dan akan membangunnya seperti zaman dahulu kala. Apa yang terjadi di pondok Daud? Orang bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Orang bisa apa adanya di hadapan Tuhan dan sesama. Ada tari-tarian, ada sorak-sorai di situ. Disaksikan banyak orang. Bahkan Mazmur 34 katakan apa? Ketika kita menyanyikan nyanyian baru, orang melihatnya dan mereka menjadi takut dan percaya akan Tuhan. Mestinya kalau kita nyanyi, orang mendengar atau orang melihat? Mendengar. Tapi di ayat itu dikatakan orang melihat. Saudara percaya nggak waktu saudara hidup di dalam pujian penyembahan, mungkin orang nggak dengar kau menyanyikan lagu pujian dan penyembahanmu, tapi orang tahu dan melihat hidupmu, dan mereka akan melihat kuasa Tuhan, mereka menjadi takut dan gentar dan percaya kepada Allah kita. Jadi Bapak Ibu, tahun ini saya mau kasih tahu, tahun menuai. Tapi ingat, kita tidak akan pernah bisa menuai kalau hidup kita sendiri nggak ngalamin Tuhan. Amin. Izinkan Tuhan mengoreksi area-area hidup kita yang perlu dibereskan. Karena saya percaya kalau ini masa menuai, artinya tanggung jawab kita lebih besar.
Jangan sampai tanggung jawab kita dari Tuhan justru menghancurkan kita. Karena kita nggak siap. Amin. Saya mau ngajak kita semua, mari umat Tuhan sadari bahwa betapa bergairahnya kita mendengar pesan Tuhan tahun ini sebagai tahun menuai. Akan ada percepatan ilahi yang Tuhan sedang kerjakan untuk kita menuai ladangnya. Tentunya kita tidak mau tampil sebagai penonton atau pengembira saja, melainkan sebagai umat Tuhan yang ambil bagian dalam proyek besar Tuhan, yaitu tuaian besar, percepatan ilahi yang Tuhan akan kerjakan. Persiapkan diri kita.